Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 23 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Neti Marbun. Kepada Saudari Neti, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Bacaan kita pada malam ini, 23 Februari 2026, berjudul Penatalayan Kasih Karunia Allah. Ayat inti diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengetahuan tentang kasih karunia Allah, kebenaran firman-Nya, serta karunia duniawi, waktu, harta, talenta, dan pengaruh, semuanya adalah kepercayaan dari Allah untuk digunakan bagi kemuliaan-Nya dan keselamatan manusia. Tidak ada yang lebih menyinggung Allah yang terus-menerus mencurahkan karunia-Nya kepada manusia daripada melihat manusia dengan egois menggenggam karunia-karunia itu tanpa memberikan balasan kepada pemberinya. Yesus kini berada di sorga mempersiapkan tempat tinggal bagi mereka yang mengasihinya. Ya, lebih dari sekedar tempat tinggal, sebuah kerajaan yang akan menjadi milik kita. Tapi semua yang akan mewarisi berkat-berkat ini harus menjadi peserta dalam penyangkalan diri dan pengorbanan diri Kristus demi kebaikan orang lain. Belum pernah ada kebutuhan yang lebih besar akan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan diri dalam perkara Kristus daripada sekarang. Ketika jam-jam masa kasihan hampir berakhir dan pekabaran terakhir, kemurahan harus diberikan kepada dunia. Segala sesuatu yang diterima manusia dari kemurahan Allah tetaplah milik Allah. Apapun yang telah Ia anugerahkan dalam hal-hal yang berharga dan indah di bumi ditempatkan di tangan kita untuk menguji kita, untuk menyelidiki kedalaman kasih kita kepadanya dan penghargaan kita terhadap kemurahan-Nya. Baik itu harta kekayaan maupun kecerdasan, semuanya harus diletakkan sebagai persembahan sukarela di kaki Yesus. Apapun yang kita berikan kepada Allah melalui kemurahan dan kebaikan-Nya dicatat dalam rekening kita sebagai penatalayan yang setia. Malaikat-malaikat Allah yang pengertiannya tidak dikaburkan oleh dosa mengenali bahwa karunia-karunia surga diberikan dengan maksud agar dikembalikan dengan cara yang menambah kemuliaan bagi Sang Pemberi Agung. Dalam kedaulatan Allah terikat kesejahteraan manusia. Kemuliaan Allah adalah sukacita dan berkat bagi semua makhluk ciptaan. Ketika kita berusaha meninggikan kemuliaan-Nya, kita sedang mencari bagi diri kita sendiri kebaikan tertinggi yang mungkin kita terima. Allah memanggil kita untuk menguduskan setiap kemampuan dan setiap karunia yang telah kita terima darinya bagi pelayanan-Nya. Ia ingin kita mengatakan seperti Daud, sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Terima kasih. Terima kasih atas penatalayanan Saudari Neti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 24 Desember tahun 1908 paragraf 10 berkata, "Kita adalah kawan sekerja Allah, penatalayan
dari kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Pengetahuan akan kasih karunia Allah, kebenaran dari firman-Nya, serta karunia-karunia duniawi, waktu dan harta, bakat dan pengaruh, semuanya adalah kepercayaan dari Allah untuk digunakan bagi kemuliaan-Nya dan bagi keselamatan manusia. Sebagai penata layan, kita adalah pengurus atau pengelola yang baik dari kasih karunia Allah. Kita bertanggung jawab mengelola karunia-karunia duniawi seperti waktu, harta, bakat atau talenta, dan pengaruh serta karunia rohani, bukan untuk diri sendiri, melainkan menggunakannya dengan setia untuk melayani sesama guna memuliakan Allah. Ini adalah panggilan untuk menjadi saluran berkat yang aktif dan berdampak. Ayat inti renungan malam ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Banyak orang berpikir bahwa apa yang diperolehnya adalah miliknya sendiri. Alkitab dan tulisan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa kita sebagai penata layan, pengurus atau pengelola, bukan pemilik. Karunia-karunia atau pemberian-pemberian yang kita dapatkan, baik secara rohani maupun materi, adalah titipan Allah, yang mana Allah adalah sebagai pemilik, sehingga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tujuan karunia atau pemberian adalah untuk melayani orang lain, khususnya dalam jemaat, kelompok, dan perkumpulan, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Penata layan, pengelola atau pengurus yang bertanggung jawab berarti sungguh-sungguh setia dan maksimal dalam mengembangkan karunia atau pemberian tersebut. Fokus utamanya adalah agar Allah dimuliakan melalui pelayanan tersebut, bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Setiap orang dipercayakan karunia yang berbeda, sehingga saling melengkapi dalam pelayanan. Oleh sebab itu, dalam mengelola atau mengurus karunia atau pemberian Allah, tidak dapat kita lakukan sendiri. Kita cenderung egois atau mementingkan diri. Kita memerlukan pertolongan Yesus, sebab tanpa pertolongannya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Seminar penata layanan mungkin dilaksanakan, tetapi yang diperlukan adalah Yesus untuk kita dapat melaksanakannya. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 27 Januari 1891 paragraf 10 berkata, "Setiap anggota harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam tugasnya. Jangan seorang pun merasa bahwa ia harus berperang dengan kekuatannya sendiri. Mengabaikan satu saja sarana yang telah disediakan Allah berarti menolak sinar terang yang seharusnya bersinar ke dunia dan merampas jiwa-jiwa yang telah Kristus tebus dari terang kehidupan. Usaha manusia harus dipadukan dengan kuasa ilahi." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa yang kita lakukan sebagai penata layan adalah mengelola uang Allah. Roh Nubuat di dalam manuskrip 21 tahun 1899 paragraf 18 berkata, "Sebagai penata layan kasih karunia Allah, kita sedang mengelola uang Tuhan. Hal ini sangat berarti bagi kita untuk dikuatkan oleh kasih karunia-Nya yang berlimpah setiap hari, untuk dimampukan memahami kehendak-Nya dan untuk didapati setia dalam perkara kecil maupun besar. Bila ini menjadi pengalaman kita, pelayanan bagi Kristus akan menjadi kenyataan bagi kita. Allah menuntut hal ini dari kita, dan di hadapan malaikat serta manusia, kita harus menunjukkan rasa syukur atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Kita harus memantulkan kembali kemurahan Allah kepada kita
melalui pujian dan perbuatan belas kasihan. Sebagai penatalayan dari kasih karunia Allah, kita mengurus uang Yesus. Sebab kasih karunia Allah adalah Yesus Kristus. Jadi, pemilik uang kita adalah Yesus Kristus. Ketika kita menggunakannya untuk menolong sesama, maka kita melaksanakan penata layanan untuk Yesus. Saat ini, Yesus berada di sorga dan Roh-Nya yang memampukan kita untuk menghidupkan kehidupan penata layanan. Sebab Yesus pun ketika di dunia ini melayani orang-orang yang sakit, yang miskin, susah dengan semua yang dia miliki. Yesus melakukan kehendak Bapanya. Dia tidak mencari kesenangan diri sendiri, melainkan hidup dengan penuh penyangkalan diri dan berkorban. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan ke jemaat Roma di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita mengikuti teladan Yesus sebagai penatalayan, pengelola atau pengurus yang setia. Kita jadikan penata layanan sebagai gaya hidup dengan menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan orang lain, menyelamatkan mereka dari kesusahan, dan bahkan dari kehidupan mereka yang berdosa. Dan biarlah kita mendoakan mereka agar juga mereka dapat datang kepada Allah Bapa dan bertobat. Semuanya kita lakukan demi kemuliaan bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Ajarlah kami agar menjadi penatalayan yang setia kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami mampu menjalankan penatalayanan atas semua yang kami miliki untuk menolong orang lain, agar keluar dari masalah, datang kepadamu dan bertobat serta diselamatkan. Biarlah karakter kami disempurnakan agar serupa dengan karakter Yesus, dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.